你不能死。 Oke, ketemu lagi bersama Mimin di Mplays Channel. Di video kali ini Mimin kembali merangkap alur dari Gainded Ski Supreme, dimana di video sebelumnya Dewa Homeng yang dibunuh oleh rekan-rekannya berhasil meloloskan diri dan mencari reinkarnasinya. Gimana kelanjutan dari film ini? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Setelah kematian Homeng, jiwanya pun berhasil menemukan reinkarnasinya, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Tan Yun. Tan Yun ini adalah anak yang sangat lemah, berasal dari keluarga Tan, yang selalu berada di bawah tekanan keluarga Situ dan Liu, di mana Tan Yun yang akan dinikahkan dengan Ruyana, anak keluarga Liu, mengetahui jika Ruyana telah mengkhianati dirinya dengan Wik-Wik bersama Jianan, anak dari keluarga Situ. Tan Yu mendengar percakapan mereka pun menobrak pintu tersebut. Jianan yang kepergok Wik-Wik bersama Ruyana tak menyangka ternyata ini adalah Tan Yu yang mempergoki mereka. Lalu Jianan pun mengatakan kalau Tan Yu ini adalah sampah yang tak berguna dan terus menghina Tan Yu. Tan Yu juga mengatakan kalau dia tak pernah berpikir selama ini dia telah dibohongi oleh Jianan yang berniat ingin menghancurkan keluarga Tan bersama Jianan. Jianan yang tak terima dihina oleh Tan Yu, ia langsung menghajar Tan Yu sampai pingsan. 胆敢辱骂本少爷！ Melihat Tan Yu yang dihajar habis-habisan oleh Jianan, Ruyana pun menghentikan Jianan. Melihat Tan Yu yang hampir mati, Ruyana pun takut karena semua rencana yang disiapkannya, yaitu untuk meracuni keluarga Tan, akan sia-sia. Lalu Jianan pun mengatakan tidak perlu takut karena ayahnya telah dipromosikan menjadi roh janin bintang 8, di mana tidak perlu banyak usaha untuk menghancurkan keluarga si Tan. Dan mereka pun pergi meninggalkan Tan Yu. 死了便死了，我爹已既是明太极八种，就算失去今天这个机会，灭了谭家，也只是从兵不血刃到费点功夫而已。走。 Tak lama setelah itu, jiwa dari Dewa Homeng pun menemukan tubuh dari reinkarnasinya, yaitu Tan Yu. Tan Yu pun dibawa ke alam bawah sadarnya. Di sini Tan Yu yang tak mengerti apa-apa menanyakan kepada jiwa Homeng. Lalu jiwa Homeng pun mengatakan kalau dia adalah jiwa pertama dari Tan Yu, yaitu Dewa Homeng Supreme, yang mana di masa lalu dia telah dihianati oleh Dewa Xintian Supreme dan Xiuan Supreme. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Tan Yu pun dibawa ke flashback masa lalunya, di mana di sana dia diperlihatkan dengan masa lalunya yang tragis. Setelah melihat masa lalunya yang tragis, Tan Yu pun akhirnya sadar dan akan kembali ke alam dewa untuk membalas kejahatan dari Xintian dan Xiuan. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang wanita memanggil namanya. Wanita itu bernama Yukin. Tan Yu yang melihat itu Yukin menyadari kalau wanita itu adalah reinkarnasi dari istrinya di masa lalu. Dan Tan Yu pun memiliki ide, yaitu menyuruh Yukin untuk memilih baju pengantin yang paling bagus menurut Yukin sendiri. Karena Yukin yang sangat mencintai Tan Yu, ia pun menuruti perintah dari Tan Yu. 玉谢，待会儿我和柳如烟拜堂，你就不用去了。你现在立即帮我去买一套新娘嫁衣，要你觉得最好看的。 Keesokan harinya, di mana acara pernikahan akan dimulai, terlihat keluarga Tan sangat kebingungan karena Tan Yun belum juga datang. Tiba-tiba Tan Yun pun muncul, lalu dia mengatakan kalau dia tak akan menikah dengan Ruyana. Mendengar perkataan dari Tan Yun, semua orang yang hadir pun terkejut, sehingga ayah dari Tan Yun pun sangat marah kepadanya dan hendak memukulnya. Namun ibunya pun membelanya karena ia harus mendengarkan penjelasan dari Tan Yun. 我谭云和柳如烟，今日不可能，以后更不可能。
Lalu Tan Yun pun menjelaskan kepada semua orang mengapa dia membatalkan pernikahannya. Terlihat Tan Yun menghampiri pelayan yang mana pelayan tersebut telah berkhianat dengan memberikan racun ke dalam anggur yang akan diminum kedua orang tuanya di saat dia sedang berdoa pada langit dan bumi. 你这个吃里扒外的东西，居然被柳伯义收买，在旧湖内下毒，想让我和柳如烟拜堂，给我父母敬酒是毒死他们。 Ayahnya pun bertanya dari mana dia mengetahui semua ini. Lalu Tan Yun pun mengatakan kalau keluarga Liu dan Situ bekerjasama menyuap kepala pelayan untuk meracuninya dan mendominasi industri keluargatan. 爹，柳伯义和司徒天伦收买了管家，在酒中下毒，他们想毒死你和娘后，再将我们谭家灭掉。他们狼子野心，就是为了霸占谭家产业。 Keluarga Liu yang tak terima difitnah oleh Tan Yun berniat menghancurkan keluarga Tan, yang mana keluarga Situ juga ikut membantunya. Ayah Tan Yu yang menyadari kalau mereka bukanlah lawannya, memohon kepada Master Bai, di mana Master Bai adalah master obat di ranah janin tingkat 9. Lalu Master Bai pun mengatakan kalau dia tidak bisa membantunya. 谋已久，只有你们自己清楚。抱歉，在没有弄清事实前，老朽爱莫能助。 Lalu Tan Yun pun mengatakan kalau dia memiliki resep obat janin roh yang tak pernah diselesaikan oleh Master Bai. Master Bai yang mendengar hal itu pun segera menghampiri Tan Yun dan meminta untuk menunjukkan kepadanya. 什么？你有灵胎丹丹方？谭少爷，快拿出来给老朽看。 Melihat Tan Yun memiliki resep obat tersebut, semua orang pun tak percaya kalau Tan Yun memiliki resepnya. Dan Tan Yun pun meminta Master Bai untuk mengeluarkan slip giok kosong. Dan dia pun menyalin resep tersebut. Dengan satu syarat, Tuan Bai harus melindungi keluarganya selama 1 bulan. Dan Tuan Bai pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh Tan Yun. 好，只要你有丹方，谁敢动你谭家？ 除非先从老朽的尸体上踏过去。 Tan Yu mendengar perkataan Master Bai pun merasa lega. Lalu kedua keluarga Liu dan Situ pun sangat merasa tidak senang. Dan dia pun akan kembali dalam 1 bulan lagi untuk memusnahkan keluarga Tan. 1个月后，就是你谭家的死期，我谭家随时奉陪。 Setelah semua keluarga Liu pergi, lalu ayahnya pun menanyakan bagaimana dia bisa tahu kalau kepala pelayan disuap oleh mereka. Tan Yun pun mengatakan kalau dia tak sengaja mendengar percakapan Ruyana dan Jianan. Lalu ibunya pun menanyakan dari mana dia punya resep pil janin roh. Tan Yu yang tak ingin memberitahu ibunya kalau dia adalah reinkarnasi dewa, mengatakan kalau dia telah bertemu dengan seorang master yang menunjukkannya resep tersebut. 娘，孩儿前2日偶然间遇到一位高人。 他说与我有缘，便赠了灵胎丹丹方给我，没想到今日便派上了用场。 Oke, sekian dulu episode kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin makin semangat untuk upload video setiap hari. Sampai ketemu lagi di next video.